Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Agam akan melaksanakan coaching supervisi akademik tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Perkenalkan, saya Weri Milasari, guru SMA Negeri 1 Lubuk Basung dan berperan sebagai pengamat. Dan teman sebelah saya Elmi, guru SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara, berperan sebagai koci. Dan satu lagi. Dan saya Nanda Megawati, guru SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Elmi dan Bu Nanda. Selamat pagi Bu Eri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik dan sehat. Oke, jadi sebelum kita mulai coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bu Nanda, pada coaching kita hari ini, Bu Nanda sebagai coach dan Bu Elmi sebagai coaching. Jadi yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik tadi, apakah sesuai dengan alur ceritanya atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi diri. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nanda sebagai coach, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Nanda. Selanjutnya, apa kompetensi yang spesifik akan Ibu Nanda kembangkan dari coaching kali ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan indikator pencapaian Bu Nanda seperti apa yang diharapkan dalam coaching tersebut? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke Bu Nanda, Bu Elmi, sekarang kita langsung saja ya melaksanakan coaching tersebut. Ada apa nih Bu Elmi menghubungi saya kemarin? Ada yang bisa saya bantu Bu Elmi? Sebenarnya tidak terlalu serius sih Bu Nanda. Cuma saya butuh di coaching nih sebentar untuk persiapkan diri saya tahun ajaran baru. Nah, kan tahun kemarin saya itu kan ngajar kelas 3. Nah, kabar-kabar yang saya dengar untuk pembagian tugas tahun ini saya kan diletakkan mengajar di kelas 10. Nah, sekolah kita kan saat ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka nih di kelas 10. So pasti saya nanti juga akan melaksanakan itu. Kira-kira Bu Nanda. Oke, siap Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya. Nah, Bu Elmi, dari percakapan kita sekarang, apa yang ingin Bu Elmi dapatkan? Nah, saya ingin mendapatkan pemahaman nih tentang kurikulum merdeka tersebut Bu Nanda. Kan Bu Nanda tahun lalu kan ngajar kelas 10. Nah, berbagi pengalaman dong pada saya. Dan kan saya ini masih baru dan masih sedikit awam sih dengan kurikulum ini Bu Nanda. Oh, jadi Bu Elmi ingin memahami penerapan kurikulum merdeka ini ya? Iya dong Bu, masa iya sih Bu Nanda saja yang paham dan bisa menerapkannya. Nah, saya juga ingin dong. Berarti Bu Elmi ingin juga bisa menerapkan dan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka ini di kelas Bu Elmi tahun ajaran baru. Ya benar. Nah, Bu Elmi sudah melakukan upaya-upaya apa saja nih untuk mengetahui tentang kurikulum merdeka? Ini Bu, saya kan melihat teman kemarin sudah mulai buat akun PNM nih, saya sedang buat akun PNM, juga sudah mulai membaca-baca mulai dari yang disediakan di dalam akun PNM tersebut. Jadi saya juga kemarin nih ikut beberapa seminar tentang implementasi kurikulum merdeka ini Bu. Wah, bagus Bu Elmi. Kira-kira apa saja selain itu yang Bu Elmi lakukan? Dan kira-kira dari skala 1 sampai 10,
berapa angka pemahaman Bu Elmi tentang IKM ini? Kan saya sudah buka nih Bu akun TNM, sudah terlibat sebagai member di dalam akun tersebut. Nah, di situ saya juga sudah mendownload modul ajar dan format penilaian serta ATP dan CP untuk mata pelajaran saya yaitu fisika sudah saya buka, dan juga buku pegang guru sudah saya download juga. Nah, saya sudah mempelajarinya ini seminggu ini, tetapi saya masih ragu dengan perbedaan antara modul ajar dan RPP. Nah, kita kan tahu tuh di kurikulum 2013 dia disebut dengan RPP, sedangkan di IKM ini kurikulum Merdeka ini disebut dengan modul ajar. Nah, kalau dari bahan yang saya baca, RPP itu dalam kurikulum kan dinamakan dengan modul ajar. Nah, untuk saya menilai pemahaman saya tentang kurikulum Merdeka yang sudah saya pelajari seminggu ini masih skala 6 nih Bu. Nah, saya berharap bisa berada di skala 8 target saya Bu, atau mungkin bisa saja di 9. Oke, sekarang rencana Bu Elmi itu apa? Apa ya Bu? Kan selain yang saya sebutkan tadi, ntar saya juga sebenarnya saya sudah mengikuti webinar-webinar online yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Dan kemarin waktu workshop di tahun kemarin, meskipun saya tidak terlibat mengajar di tahun kemarin itu yang mau kita selesaikan saat ini, saya tidak terlibat mengajar di kelas 10, tapi saya juga sudah curi-curi dengar nih Bu, waktu Bu Nanda workshop dengan teman-teman guru yang ngajar kelas 10. Nah, selain itu saya kan juga aktif nih di MGMP. Jadi di MGMP Fisika Kabupaten Agam itu rata-rata teman-teman saya itu kan sudah pada melaksanakan sekolahnya, dan mereka itu tidak hanya di kelas 10 saja yang melaksanakan kurikulum merdekanya, tapi juga sudah di kelas 11. Jadi hampir 80% Bapak Ibu yang tergabung di MGMP Fisika itu sudah melaksanakan. Nah, mereka juga sudah berbagi modul ajar kepada saya, juga sudah saya minta loh, dan saya lihat beberapanya. Nah, dari kabar yang saya dengar juga nih dari Bapak wakil kurikulum kita, Bapak Kepala Sekolah, untuk menghadapi tahun ajaran baru ke depan yang Juli ini, nanti beliau juga akan mendatangkan narasumber pakarnya itu loh Bu, dari pusat kabarnya, untuk lebih mematangkan lagi penerapan kurikulum Merdeka ini. Kira-kira siapa ya? Kayaknya Bu Fitri sih Bu Nanda. Kemarin kan dia mengajar fisika kelas 10 di sekolah kita. Nah, saya akan minta tolong kepada dia untuk menjelaskan tentang cara pembuatan modul ajar, ATP, kemudian format penilaian, dan juga administrasi lainnya yang berkaitan dengan kurikulum ini. Nah, itu semua kan tentu akan disesuaikan dengan karakter murid di sekolah kita. Wah, itu ide bagus ya Bu Elmi. Ya, kan saya juga akan ikut komunitas fisika secara online rencananya nih Bu Nanda. Nah, Bu Elmi jadi akan banyak dong teman online-nya. Ya dong, ini kan demi kemajuan anak bangsa juga nih Bu Nanda. Oke, sekarang target selesainya kapan Ibu? Rencananya sih dalam 1 minggu ini kan Bu Nanda. Nah, kita kan lagi liburan mau kenaikan pelajaran baru nih. Nah, dalam seminggu ini saya rencananya mau mempelajari dan juga akan mengingatkan administrasi yang sudah saya sebutkan tadi. 1 minggu ya Bu ya, biar kita tahu kalau dalam 1 minggu itu sudah ada progresnya. Ya, kita janjian lagi nanti Bu Nanda. Nah, minggu depan setelah saya pelajari dalam seminggu ini akan saya ceritakan lagi dengan Bu Nanda update-nya. Jadi minggu depan kita bertemu lagi ya Bu ya? Iya dong. Nah, kan saat ini kita pertemuannya virtual nih. Nah, besok kita janjiannya di kantin Bu Siti aja, gimana Bu Nanda? Oke Bu Elmi, sepertinya sudah ini nih, sudah malam, karena besok kita juga akan mengerjakan selesaikan saja coaching kita hari ini. Oke, siap. Terima kasih Bu Nanda atas sesi coaching kita hari ini. Sama-sama Bu Elmi, semoga bermanfaat ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bu Nanda. Oke, terima kasih ya Bu Nanda dan Bu Elmi. Sangat luar biasa sekali ya coaching kita pada hari ini. Nah, jadi kepada Bu Elmi sebagai coach,
bagaimana perasaannya setelah di coach sama Ibu Nanda ini? Jujur saja nih Bu, Iya. ini saya merasa berkembang lah pemikiran saya dari sebelumnya. Bu Nanda mampu mengeksplor yang saya lupa-lupa selama ini. Ternyata saya juga cukup berpotensi ternyata untuk sudah memahami kurikulum kita ini. Jadi Bu Nanda sudah mengingatkan kembali apa-apa saja yang sudah saya tahu dan sudah saya lihat, meskipun saya sebenarnya kan belum mengajar ini untuk kurikulum merdeka ini. Jadi saya merasa sangat berkembang lah pengetahuan saya dengan yang disampaikan pertanyaan-pertanyaan oleh Bu Nanda. Iya, berarti Bu Nanda sudah berhasil ya Bu Elmi ya. Iya. Menggali ide dari Bu Elmi sendiri dan bisa Bu Elmi menyelesaikan permasalahan Bu Elmi. Pertanyaan sangat berbobot sekali ya yang Iya. diberikan Bu Nanda. Iya betul. Tadi saya merasa saya belum paham apapun tentang kurikulum merdeka ini. Tapi setelah Bu Nanda memberikan pertanyaan demi pertanyaan, ternyata saya sudah punya modal juga ternyata untuk kurikulum merdeka ini. Itu Bu. Oke, terima kasih ya Bu Elmi. Jadi perasaan saya adalah sudah lega, sudah senang ya menemukan solusi. Yang benar sekali. Oke, Bu Nanda sebagai coach. Jadi setelah Bu Nanda melakukan coaching, apakah indikator pencapaian Bu Nanda itu sudah berhasil menurut Bu Nanda sendiri? Saya rasa sudah berhasil ya, karena di sini coach saya, rekan saya mampu memunculkan sendiri solusi dari permasalahan yang tengah dia hadapi. Oke Bu Nanda, jadi saya sebagai observer atau pengamat, saya melihat tadi coaching Bu Nanda dan Bu Elmi sudah sangat baik sekali, dan proses alur tirtanya juga sudah berjalan. Oke, kita lanjutkan ya Bu Nanda. Jadi setelah tadi Bu Nanda melakukan coaching terhadap Bu Elmi, kira-kira apa yang akan Bu Nanda kembangkan untuk supaya bisa menjadi lebih baik lagi? Mungkin menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan coaching saya bisa memunculkan sendiri solusi dari permasalahan yang tengah ia hadapi. Mantap sekali ya Bu Nanda ya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Dan sekarang Bu Nanda sama Bu Elmi sangat luar biasa dalam melaksanakan coaching. Baik, kita tutup sesi coaching kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.